Saya akan membacakan kasus pembelajaran di SDN Gading Sari 1. Pak Ridwan adalah guru kelas 3 di SDN Gading Sari 1. Di suatu hari, Pak Ridwan memberikan materi matematika tentang perkalian susun 2 angka. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Ridwan mengecek kehadiran siswa. Setelah itu, Pak Ridwan mengingatkan kembali materi yang kemarin atau memberikan kaitan antara pelajaran kemarin dengan hari ini. Pak Ridwan meminta siswa untuk mempersiapkan buku masing-masing, lalu menjelaskan materi tersebut. Ketika guru menjelaskan materi, ada salah satu siswa yang bicara sendiri. Akan tetapi Pak Ridwan hanya melihat siswa yang bicara lalu melanjutkan dalam menjelaskan materi. Setelah selesai, meminta siswa agar menanyakan apabila masih ada yang belum dimengerti, dan ada salah satu siswa yang bertanya dan belum begitu paham tentang materi perkalian susun. Setelah selesai menjelaskan kembali kepada siswa yang belum mengerti, Pak Ridwan memberikan tugas kepada siswa, dan setiap selesai memberikan tugas, Pak Ridwan selalu meninggalkan kelas dan duduk di kantor. Sekitar setengah jam kemudian, Pak Ridwan kembali ke kelas dan meminta siswa untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan. Nilai yang siswa dapat banyak yang tidak sesuai dengan harapan guru. Dan ada 6 dari 22 siswa yang nilainya di atas 60. Dengan nada emosi, Pak Ridwan memberikan tugas rumah kepada siswa dan langsung mempersilakan siswa pulang. Setelah dilihat kembali, ternyata ada 4 dari 10 soal yang tidak sesuai dengan materi, yaitu perkalian 3 angka. Sekian kasus pembelajaran di SDN Gading Sari 1. Mbak Aisyah Intan. Ya Pak, kalau menurut saya kurangnya perhatian Pak Ridwan terhadap siswa, atau kurang tegasnya Pak Ridwan terhadap siswa, sehingga pelajaran yang berlangsung anak-anak kurang mengerti. Seharusnya Pak Ridwan memberikan sanksi tegas atau hukuman kepada siswa agar siswa memperhatikan Pak Ridwan. Terus Pak Ridwan tidak menggunakan alat peraga, yang mana alat peraga bisa mempermudah siswa memahami perkalian. Oke, terima kasih Mbak Aisyah Intan. Yang pertama tadi kurang perhatian, kemudian perlu diberikan sanksi yang tegas. Yang ketiga, tidak menggunakan alat peraga, gitu ya Mbak Aisyah. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 8. Mbak Mira atau Mbak Rika, silakan. Ridwan di awal pembelajaran tidak memberikan apresiasi untuk saya. Jadi anak-anak dari awal ini sudah tidak ada, sudah mulai tegang dari awal. Terus tidak menggunakan media atau alat praktek apa gitu yang memudahkan siswa untuk menghitung perkalian. Misalnya pakai cara menghitung cepat gitu Pak. Itu aja Mbak Rika. Iya Pak. Oke. Bukan apresiasi ya, persepsi. Iya, persepsi. Ya, kalau apresiasi itu hadiah ya, persepsi. Di awal sebenarnya ada itu persepsinya Pak Ridwan itu kan, mengkaitkan materi kemarin dengan materi hari ini. Itu kan ada itu baris ke 3 itu. Setelah itu Pak Ridwan mengingatkan kembali materi
yang kemarin atau memberikan kaitan antara pelajaran kemarin dengan hari ini, itu apersepsi ya. Nah, cuman apersepsinya itu hanya mengkaitkan materi yang telah dipelajari dengan yang akan dipelajari itu saja, bukan mengkaitkan dengan konteks pembelajaran. Oke, selanjutnya kelompok 7 untuk memberikan bagaimana yang seharusnya materi tentang perkalian susun 2 angka ini. Contoh, langkah-langkah yang ideal seperti apa? Silakan Mbak Dahlia atau Mbak Laila. Kalau menurut saya, ini kan di sini belum ditentukan. Oh iya, Pak. Untuk kelas 3 setahu saya untuk susun itu kalau di sekolahnya saya itu di kelas 1 sama kelas 2. Untuk materi ini, materi perkalian susun itu kalau di sekolah saya itu di kelas 1 sama di kelas 2, Pak. Kalau cara mengajarnya itu seharusnya Pak Ridwan di sini lebih menguasai kelas terlebih dahulu, Pak. Misalkan memberikan gimana ya, anak-anak itu bagaimana caranya anak-anak itu fokus dengan dengan materi yang dia berikan terlebih dahulu. Karena untuk matematika ini kan agak sulit. Di sini yang pertama Pak Ridwan kurang menguasai kelas. Yang kedua kemungkinan cara menjelaskannya Pak Ridwan di sini kurang detail sehingga siswa kurang fokus dan kurang memperhatikan, Pak. Dan untuk pembelajaran matematika ini seharusnya anak-anak dalam mengerjakan soal itu perlu bimbingan, Pak. Bukan langsung dikasih soal lalu ditinggalkan seperti itu, Pak. Iya. Ya, untuk melengkapi pernyataan dari Mbak Dahlia, silakan Mbak Dewi atau Mbak Mary Datul. Ini menurut pendapat saya, ketika guru menjelaskan terus ada siswa yang berbicara sendiri, itu seharusnya guru itu langsung menasihati gitu, Pak, jangan dibiarkan. Karena biasanya kalau ada satu anak berbicara dengan temannya, nah temannya itu ikut gitu, Pak. Jadi ikut-ikutan juga, jadi terus kami semua jadinya gitu, Pak. Jadi harus ada satu anak yang sudah ramai itu harus langsung dinasihati dulu, baru melanjutkan materinya yang akan disampaikan. Terus guru juga seharusnya tidak meninggalkan kelas, Pak. Iya. Nah, itu Pak Ridwan itu meninggalkan kelas ke mana tadi itu? Itu Kantor. seharusnya ke kantor. Seharusnya itu kalau memang tidak penting-penting banget jangan jangan meninggalkan kelas nih, Pak. Kecuali memang kalau ada hal penting, tapi harus cepat-cepat kembali ke kelas gitu. Seperti halnya saya kalau ada hal penting ke kantor, setelah itu langsung ke kelas, soalnya khawatir rame, khawatir berguyon canda yang terlalu Pak, yang berbahaya gitu, namanya juga anak-anak. Kan saya juga ngajar kelas 2, Pak, jadi takut Pak, berantem gitu, saya khawatir gitu. Jadi jangan gitu kalau memang tidak penting-penting banget. Terus selanjutnya itu tidak menggunakan alat peraga, Pak. Harusnya guru itu menggunakan alat peraga. Kalau perkalian susun itu kan mungkin dengan cara yang menarik gitu, Pak. Mungkin dengan biasanya tuh ada dengan cara menggunakan jari apa gitu, Pak. Untuk sebelum melangkah ke perkalian susun, guru menggunakan alat peraga untuk perkalian biasa itu, Pak. Bisa dengan alat benda-benda dengan pokoknya yang untuk dikalikan gitu, Pak. Seperti 2 kali 3, terus gurunya membawa kelereng 2 itu ditumpuk sebanyak 3, jadi dibuat menarik dulu tentang perkalian itu enak, enjoy gitu, menyenangkan gitu, supaya nanti selanjutnya untuk melangkah ke perkalian susun siswa itu merasa senang gitu, Pak. Terus mungkin ketika
guru menjelaskan ada siswa yang berbicara sendiri itu mungkin juga dari gurunya Pak, ketika menjelaskan itu mungkin bahasanya itu menonton Pak, jadi seharusnya ada kayak sedikit tekanan suara tinggi rendah gitu tuh Pak, saling apa ya Pak, jadi kalau nggak ada titik koma pun lomos-lomos menonton gitu Pak, biasanya kalau siswa dengar kayak gitu bosan juga gitu, diselingi dengan candaan atau mungkin gitu Pak, jadi harus ada di mana kalimat yang harus ditekan dengan suara tinggi, nada tinggi, dengan juga suara yang nada rendah gitu Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih Mbak Dewi, sangat detail sekali ya solusi yang diberikan. Oke, dari beberapa pernyataan, tanggapan perwakilan 4 kelompok tadi, baik terkait dengan identifikasi masalah maupun solusinya, saya kira sudah sangat detail, sangat lengkap. Saya hanya memberikan tambahan saja ya yang belum disampaikan oleh teman-teman semuanya. Yang pertama, dalam kegiatan pembukaan ya, kegiatan awal yang wajib muncul adalah apersepsi. Apersepsi tadi yang diberikan oleh Pak Ridwan itu mengkaitkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang sedang dipelajari. Mengkaitkannya itu yang pertama bisa pretest, menanyakan dulu materi yang kemarin apakah sudah paham atau belum. Kita berikan tes tentang tingkat pemahamannya. Setelah itu kaitkan dengan materi yang akan dipelajari, kaitannya apa, karena setiap materi itu pasti ada kaitan. Yang pertama. Yang kedua, nyambung pernyataannya Mbak Dewi tadi, kelereng, benda-benda itu ditunjukkan di awal ya, seharusnya ini Pak Guru membawa benda-benda ini, pasti perhatian siswa akan menuju ke arah Pak Guru, Pak Ridwan tadi, karena sudah penasaran. Nah, di awal itu gimana caranya membuat penasaran kepada siswa, rasa ingin tahu ini untuk apa kok benda-benda ini dibawa. Nah, kelereng macam-macam, barulah dikaitkan dengan kita akan mempelajari tentang perkalian susun 2 angka menggunakan benda-benda ini. Otomatis di situ tidak akan siswa berbicara sendiri, kan itu kasusnya siswa ketika berbicara sendiri guyon ya, Pak Ridwan melanjutkan pelajaran begitu saja. Nah, ini yang jadi masalah. Seharusnya ketika siswa ramai ya atau tidak fokus ketika guru menjelaskan atau membuka pelajaran, jangan diberikan yang bersifat ini negatif, hal-hal negatif atau punishment. Tadi yang disampaikan oleh siapa tadi yang memberikan solusi harus dikasih punishment supaya memperhatikan, siapa tadi? Mbak Aisyah ya, Mbak Aisyah memberikan punishment supaya siswa memperhatikan. Nah, sebenarnya punishment untuk memperhatikan itu kan memaksa namanya. Ayo anak-anak perhatikan, kalau nggak diperhatikan nanti saya beri nilai yang jelek. Nah, itu kan hal yang negatif, memaksa untuk memperhatikan. Padahal kalau siswa memperhatikannya itu karena paksaan, ya pasti materinya juga tidak akan masuk. Jadi untuk menarik perhatian ya, hindari kata-kata misalnya anak-anak ayo perhatikan, kemudian kita kadang memukul-mukul papan tulis ya, atau memukul-mukul bangku supaya diperhatikan, itu kurang tepat. Yang paling tepat menarik perhatian itu menunjukkan hal-hal yang baru, kemudian yang membuat penasaran siswa. Caranya seperti itu. Karena kaidahnya begini, ketika anak-anak tidak memperhatikan, bukan berarti mereka tidak mau memperhatikan, tapi memang tidak ada yang diperhatikan. Itu kaidahnya. Nah, oleh karena itu berikan hal yang menarik supaya diperhatikan. Jangan memaksa untuk guru untuk meminta perhatian, jangan. Itu yang selanjutnya. Nah, kemudian pada kegiatan inti Pak Ridwan ini hanya menjelaskan di papan begitu ya, ditulis perkalian susun itu, kemudian tidak ada konfirmasi ya.
yang misalnya yang belum paham siapa saja, aspek apa yang belum difahami misalnya ya, misalnya si A, si B, si C belum paham. Nah, yang belum difahami apa, dalam aspek apanya. Nah, aspek-aspek yang belum difahami itulah yang istilahkan apa, diremedial atau diberikan penjelasan ulang yang lebih sederhana lagi itu. Kemudian setelah menjelaskan, memberikan tugas, Pak Ridwan meninggalkan kelas ya, dan duduk di dalam kantor. Nah, ini jadi yang berkali-kali sering saya ingatkan, mereka itu ketika mengerjakan tugas butuh pendampingan secara individu. Jadi ketika siswa mengerjakan tugas, guru itu seharusnya keliling di kelas, apa kesulitannya apa begitu. Kadang matematika itu yang dicontohkan ya, waktu penjelasan yang dicontohkan A, kemudian yang diujikan kan jelas berbeda dengan contohnya, itu sudah membuat siswa bingung. Nah, langsung disuruh ngerjakan ditinggal, ya jelas nilainya rendah. Ini ada hanya 6 siswa dari 22 siswa yang mendapatkan nilai di atas 60, yang lain rendah. Nah, ya jelas karena memang ngerjakan ditinggal. Nah, padahal ngerjakan tugas ketika akhir pembelajaran itu merupakan bukan untuk nguji sebenarnya, tapi untuk melihat siswa itu sudah paham atau belum, karena itu butuh bimbingan. Nah, yang terakhir, dengan nada emosi Pak Ridwan memberikan tugas rumah. Nah, sudah nilainya rendah diberikan tambahan tugas ya jelas masih belum paham. Ini tidak paham ditambahi tugas, jelas tidak paham. Nah, ini sebenarnya gini loh, ada pemaknaan remedi yang salah kaprah selama ini ya di kalangan guru maupun juga mahasiswa. Remedi itu diartikan ujian ulang, itu keliru. Remedi itu adalah pemahaman ulang pada aspek-aspek yang kurang difahami atau pada aspek yang nilainya sangat rendah, itu remedi, pemahaman ulang. Aspek apa, indikator nomor berapa yang mereka belum paham, kemudian diberikan penjelasan, latihan ya supaya mereka paham. Kemudian ujian ulangnya itu ujian ulang khusus aspek yang belum difahami tadi, bukan malah diberikan ujian lagi. Ya, sudah bermasalah nilainya rendah ditambahi masalah, ya tambah bermasalah. Jadi gitu ya. Itu pemahaman remedi. Ini Pak Ridwan langsung memberikan PR tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Nah, mungkin itu dari saya terkait dengan kasus yang disampaikan oleh kelompok 9. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan contoh kasus permasalahan dalam pembelajaran. Andi merupakan salah satu siswa kelas 6 di SD Sukamaju. Andi sering bosan saat Pak Kamto, guru kelasnya, menjelaskan materi. Hal itulah yang menyebabkan ia malas belajar dan hasil nilai ulangannya jelek. Hari Senin, sehabis upacara, Pak Kamto menjelaskan pokok bahasan negara-negara ASEAN di depan kelas. Ketika Pak Kamto sedang menjelaskan, Andi malah asik berbicara dengan teman sebangkunya. Sementara ada beberapa siswa lainnya kepergok sedang memandang keluar kelas. Kebetulan ada kegiatan siswa yang sedang olahraga di lapangan sekolah. Oleh karenanya, Pak Kamto tidak segan-segan untuk menegur siswa yang tidak memperhatikan dirinya saat sedang menjelaskan materi di depan kelas. Ketika diminta bertanya tentang pokok bahasan yang diajarkan, siswa-siswa diam, tidak ada yang bertanya. Pak Kamto melanjutkan pembelajaran dengan meminta siswa mencatat apa yang dituliskan di papan tulis dan memberikan tugas untuk siswa. Slide berikutnya, Mas Agus.
masih ceket Jit, tunggu Jit. Suatu ketika, Pak Kamto dimutasi dan Pak Rahman adalah guru yang ditunjuk sebagai penggantinya. Pak Rahman ketika mengajar diawali dengan mengaitkan pembelajaran sebelumnya atau memberikan pertanyaan yang memancing siswa untuk belajar tentang materi yang akan diajarkannya. Menggunakan alat peraga yang konkret dan mengaitkan dengan benda di sekitar diri siswa. Misalnya, pada pelajaran matematika, pada materi bangun ruang balok dan tabung, Pak Rahman menggunakan alat peraga tiruan benda-benda tersebut dari plastik atau kertas. Siswa diajarkan untuk menemukan sifat dan rumus bangun ruang tersebut, bukan dengan cara dituliskan di papan tulis, dan siswa hanya diminta mencatat rumusnya. Siswa diminta untuk membuat jaring-jaring bangun ruang dari kertas. Tiap kelompok juga diberikan tugas untuk membawa benda-benda dari rumah yang berbentuk, misalnya kardus sepatu, kaleng permen, dan lain-lain. Tiap kelompok nantinya diminta menghitung volume benda-benda yang dibawanya. Andi jadi merasa senang belajar dan setelah ulangan, nilai hasil belajarnya meningkat. Mungkin seperti itu kasus dari pembelajaran yang kami buat. Ya, terima kasih kelompok 10 telah menjelaskan, memaparkan kasus yang telah dibuatnya. Dan ini model kasus membandingkan ya, perbandingan dua guru, yang satunya kurang ideal, yang satunya guru yang cukup ideal, dan dampaknya terhadap siswa. Monggo saya persilahkan kelompok 5 untuk memberikan tanggapan terkait dengan identifikasi masalah apa saja yang terdapat pada kasus pembelajaran ini. Kelompok 5, Mbak Rifa atau Mbak Prilly, silakan. Menurut saya, Pak Kamto tidak melakukan apersepsi terlebih dahulu dalam memulai pelajaran. Sebaiknya Pak Kamto melakukan apersepsi supaya belajar menjadi menyenangkan dan suasana kelas tidak menjadi tegang. Kemudian metode atau strategi pembelajaran yang digunakan Pak Kamto tidak bervariasi, karena hanya menggunakan metode atau strategi pembelajaran dengan metode ceramah dan menulis di papan tulis, sehingga anak menjadi bosan. Siswa tidak menyukai atau tidak senang jika Pak Kamto yang mengajar, karena Pak Kamto kurang bersahabat dan suasana di dalam kelas tegang, sehingga meskipun beberapa siswa ada yang belum memahami materi, mereka takut untuk bertanya. Sedangkan Andi sendiri mungkin sama dengan halnya dengan siswa yang lain, karena takut bertanya, bukan sudah memahami materi tersebut. Sedangkan setelah berganti guru yang diajarkan oleh Pak Rahman ketika mengajar diawali dengan mengaitkan pembelajaran sebelumnya atau memberikan pertanyaan yang memancing siswa untuk belajar tentang materi yang akan diajarkan. Menurut saya, persepsi yang diterapkan oleh Pak Rahman sudah bagus, dan dengan menggunakan alat peraga yang ada di sekitar kita yang berupa alat peraga konkret. Dalam proses pembelajaran tersebut, Pak Rahman menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu siswa diajarkan menemukan sifat dan rumus bangun ruang, bukan dengan cara dituliskan di papan tulis, dan siswa hanya diminta mencatat rumusnya. Dengan menggunakan pendekatan seperti itu dapat memudahkan siswa dalam memahami dan mengingat materi pelajaran, sehingga hasil belajar yang didapatkan oleh siswa cukup memuaskan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih pendapat Mbak. saya. Oke, terima kasih Mbak Rifa. Cukup detail penjelasan dari Mbak Rifa tadi. Satu lagi saya minta penjelasan dari perwakilan kelompok 4 ya, baik terkait masalah maupun solusinya. Tadi masalahnya sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Rifa.
Kelompok 4, Mas Agus atau Mas Hendra, silakan. Baik Pak, untuk permasalahan yang ada di sini, mungkin yang pertama yaitu Pak Kamto tidak menggunakan metode atau metodenya yang digunakan kurang bervariasi, sehingga terlihat anak-anak bosan. Terus yang kedua, Pak Kamto tidak pernah membuat siswa merasa tertantang, misalnya dengan cara memberi tanya jawab atau menggunakan alat peraga dan menghubungkan benda-benda di sekitar untuk pembelajaran. Contohnya misalnya menggunakan peta. Nah, di sini kan bisa digunakan Pak untuk pembelajaran yang Pak Kamto ajarkan, bisa menggunakan peta dengan cara siswa diminta untuk menyebutkan salah satu negara. Sehingga kalau menggunakan alat peraga, siswa akan merasa lebih tertantang. Berbedanya dengan Pak Rahman di sini kan selalu menggunakan alat peraga dalam mengajarnya, sehingga siswa lebih aktif dan terhindar dari kebosanan. Mungkin itu Pak yang dapat saya tambahkan. Oke. Terima kasih Mas Hendra. Langsung saja, karena ini kasusnya detail ya. Kemudian nanti soal TAP itu ya seperti ini, jadi kasusnya detail. Biasanya modelnya mendeskripsikan salah satu guru ya, pada bagian-bagian ada yang benar, ada bagian-bagian yang salah. Jadi yang ditanyakan pasti biasanya kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ada yang model seperti ini, membandingkan dua guru, yang satunya ideal, yang satunya kurang ideal. Kemudian ada yang menjabarkan kasus yang terjadi pada siswa saja, ada yang seperti itu. Nah ini lengkap ini, ada dua guru, kemudian dampaknya terhadap Andi sebagai siswa dan teman-temannya. Oke, saya tengahkan langsung. Dari kasus ini tampak bahwa yang figur ya seorang guru, yang pertama Pak Kamto dan yang kedua Pak Rahman. Pak Kamto tampak bahwa pembelajarannya terlalu monoton ya, terlalu monoton dan konvensional sehingga siswa ramai. Kemudian ada siswa yang sampai melihat keluar kelas melalui jendela, akhirnya tidak memperhatikan penjelasan Pak Kamto. Kemudian di akhir pembelajaran siswa tidak ada yang tanya. Sebaliknya di Pak Rahman, karena kreatif dan kontekstual seperti yang disampaikan oleh Mbak Rifa tadi, membawa benda-benda yang di sekitar ya, kotak kardus dan lain-lain ya, untuk mempelajari materi tentang bangun ruang. Sering saya sampaikan bahwa tingkat anak sekolah dasar itu ya secara teori pada tahap operasional formal atau operasional konkret ya. Mereka mempelajarinya dari benda atau materi yang bisa diamati, dilihat ya. Artinya harus dibuktikan secara langsung, dan ini dilaksanakan oleh Pak Rahman. Sehingga siswa merasa senang. Kalau sudah siswa senang, pasti nilainya atau materinya juga akan masuk ya. Sedangkan Pak Kamto tadi karena terpaksa, mereka tidak paham, disuruh bertanya pun diam. Itu. Nah, yang perlu saya tambahkan penjelasan, yang pertama, kenapa kok siswa ini yang diajar Pak Kamto ketika diajar penjelasan guru, mereka memandang keluar kelas dan kebetulan ada kegiatan olahraga. Jadi begini, siswa itu ada 3 jenis gaya belajar, auditori, visual, dan kinestetik. Ketika siswa yang visual itu ditempatkan ya, tempat duduknya itu di dekatnya jendela atau pintu, maka ketika ada kegiatan hal-hal yang mengganggu pandangan, mereka pasti akan noleh ke arah luar kelas. Nah, ini siswa yang melihat kegiatan olahraga ya di luar kelas, ini sebenarnya gaya belajar visual. Mereka mudah terganggu oleh dengan pandangan yang ada di luar kelas. Jadi solusinya
ketika siswa itu yang mudah terganggu ya pandangannya atau visualnya, itu jangan ditempatkan di pinggir jendela atau di dekatnya pintu, tapi di tengah, bagian tengah ya. Jadi tempat duduknya ditaruh di tengah. Yang ditaruh di tempat pinggir-pinggir atau di dekatnya jendela itu yang auditori, mereka yang senang mendengarkan, jangan yang suka melihat. Itu yang perlu diketengahkan. Yang selanjutnya, ketika siswa diam, guru bertanya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, diam semua. Silakan ada yang mau didiskusikan atau yang belum difahami, diam semua. Itu bukan berarti siswa itu paham. Ketika siswa itu diam semua, ada dua kemungkinan, paham semua atau tidak paham semua. Tapi biasanya karena proses pembelajarannya kayak gitu ya siswa tidak paham semua, akhirnya diam, mau bertanya takut, mau mendiskusikan yang belum difahami juga takut, akhirnya monoton, yang tidak paham semakin tidak paham. Itu. Nah, jadi dari dua profil guru dan profil pembelajaran ini tampak ya bahwa pembelajaran Pak Rahman lebih ideal. Jadi begini yang saya berikan penegasan. Ketika kalian ngajar, jangan jangan punya pandangan kelas yang sepi, yang diam itu yang baik ya. Khususnya di kelas rendah itu semakin rame pembelajaran ya, itu semakin baik. Siswa saling tanya, siswa saling gerak misalnya tentang benda-benda ini kan mesti pembelajaran Pak Rahman ini pasti rame kelasnya, tapi ini rame yang ideal, rame yang menyenangkan, tapi bukan rame bergurau ya. Itu yang perlu difahami sebenarnya. Kelas yang menyenangkan itu tidak identik dengan kelas yang sepi. Jadi begitu ya untuk kelompok berapa tadi? 10 penjelasannya, kasusnya sudah bagus. Kasus pembelajarannya, Ibu Desi adalah guru bahasa Indonesia di SD Bina Mulia. Ketika memasuki ruang kelas, serentak para siswa bersiap dan berdoa. Kemudian Bu Desi menerima salam, melakukan presensi untuk mengetahui kehadiran siswa-siswinya. Kemudian Bu Desi melakukan dialog sebagai berikut. Bu Desi, anak-anak, pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar menulis prosa. Sebelum kita belajar bagaimana menulis prosa sederhana, apakah ada pertanyaan tentang materi sebelumnya? Siswa menjawab, tidak ada Bu. Bu Desi melanjutkan, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, apakah kalian punya pengalaman pribadi yang berkesan sampai hari ini? Siswa menjawab, punya Bu, jawab serentak siswa. Kemudian Bu Desi meminta salah satu siswa untuk menceritakan pengalaman pribadinya di depan kelas. Namun tidak ada siswa yang berani bercerita di depan kelas. Bu Desi berkata, baiklah kalau kalian masih belum berani bercerita, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menulis prosa. Lalu dengan lancar Bu Desi menjelaskan langkah demi langkah bagaimana cara menulis prosa. Beberapa siswa berusaha memperhatikan penjelasan Bu Desi dengan serius dan sesekali mencatat hal-hal yang dianggap penting. Namun sebagian siswa terlihat sedang berbicara dengan asiknya. Bu Desi tidak memperhatikan siswanya yang ribut dan terus bercerita pengalaman Bu Desi sambil menjelaskan bagaimana menulis prosa sehingga seluruh rangka prosa selesai. Bu Desi melanjutkan, baiklah anak-anak, apakah ada pertanyaan tentang bagaimana menulis prosa? Tidak ada Bu. Kata Bu Desi, nah kalau tidak ada pertanyaan, Ibu meminta kalian membuat prosa sederhana dari pengalaman pribadi kalian sebanyak 5 paragraf. Apakah kalian paham tugas ini? Paham Bu, jawab siswa. Setelah 30 menit berlalu, Bu Desi meminta siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan siswa. Bu Desi berkata, baiklah anak-anak, pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pekerjaan kalian ini akan Ibu koreksi dan besok hasilnya
akan Ibu bagi. Lalu Ibu Desi menutup pelajaran dan meninggalkan kelas. Pada pertemuan berikutnya, Bu Desi menepati janjinya untuk membagikan hasil siswa membuat prosa sederhana. Bu Desi memperlihatkan wajah kecewa karena dari 24 siswa hanya 6 yang mampu membuat prosa sederhana sesuai dengan penjelasan Bu Desi. Sedangkan yang lain masih belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan penjelasan Bu Desi. Nah, itu kasus pada pertemuan ini dan akan diujikan pada TT3. Coba dari kasus ini saya minta penjelasan atau identifikasi dari kelompok 3, Mbak Firda dan Mbak Gita. Silakan Mbak Firda, identifikasi yang saya minta tanggapan kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran yang diterapkan oleh Bu Desi tadi. Mbak Firda atau Mbak Gita, silakan. Menurut saya Pak, kelebihannya itu Bu Desi telah membuat perencanaan pembelajaran dengan baik. Contohnya dengan melakukan persepsi. Terus yang kedua, Bu Desi menjelaskan materi pelajaran secara jelas dan sistematik. Kekurangan dari pembelajaran yang dilakukan Bu Desi, yang pertama, Bu Desi tidak menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai selama proses pembelajaran. Yang kedua, Bu Desi tidak mengecek apakah para siswa benar-benar telah memahami materi sebelumnya, misalnya dengan melontarkan pertanyaan ke salah satu siswa untuk meyakinkan kebenaran jawaban siswa. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak. Siapa ini? Mbak Firda ya? Mbak Firda, Pak. Mbak Firda, oke. Sebagai pelengkap, saya minta Mas Reftiko kelompok 2 untuk memberikan tambahan apa? Mungkin ada yang belum disampaikan oleh Mbak Firda, kelebihan dan kekurangan praktek yang diterapkan oleh Bu Desi ini. Silakan Mas Reftiko. Kalau menurut saya ya kurang lebih sama yang disebutkan barusan, Pak. Kelebihannya yaitu yang melakukan persepsi, terus masih menanyakan materi yang sebelumnya. Terus kalau menurut saya kekurangannya mungkin tidak mengecek kesungguhannya itu, Pak, benar-benar mengingat materi sebelumnya apa tidak gitu. Terus langsung membuka materi baru gitu, Pak. Oke, itu aja Mas Reftiko. Oke, menurut saya seperti itu aja. Oke, terima kasih. Yang terakhir saya minta kelompok 1 Mas Hendri atau Mbak Aisatin untuk memberikan bagaimana jika kalian menemui siswa yang seperti ini, ya, menghadapi kasus yang seperti Bu Desi ini. Kemudian langkah-langkahnya apa dalam membuat prosa yang benar itu seperti apa, proses pembelajarannya. Silahkan kelompok 1 Mas Hendri atau Mbak Aisatin. Mungkin untuk dari siswa itu terlalu takut bertanya, Pak, sehingga jika Bu Desi mengatakan udah paham atau belum, siswa hanya bisa bilang paham gitu, Pak. Mungkin dari karakter Bu Desi ini terlalu tegang sehingga siswa itu takut untuk bertanya gitu, Pak. Oke, terus kan di sini Bu Desi hanya fokus menjelaskan saja tanpa memperhatikan siswa. Kan tadi ada siswa yang ribut sendiri gitu. Bu Desi tetap fokus menjelaskan materi yang disampaikan. oke. Ya, kelebihan Bu Desi ini di bagian-bagian awal saja sudah ada persepsi. Kemudian di bagian inti dan bagian akhir itu kelemahannya tampak. Yang pertama, ya,
siswa itu pasif ya, pasif. Ketika disuruh bertanya menjawab, mereka mesti tidak ada bu. Jadi tidak ada bu itu bukan berarti mereka paham, tapi mereka pasif. Bisa karena takut, bisa karena malas untuk bertanya. Itu yang kelemahannya. Dan itu dianggap oleh Bu Desi tidak ada bu itu makna sebenarnya, padahal belum tentu. Sebenarnya mungkin ada, karena takut akhirnya siswa bertanya menjawab tidak ada. Nah, kemudian ketika Bu Desi setelah menjelaskan sudah paham semuanya, paham, ternyata dikasih ujian pun gagal kan, berarti belum paham. Berarti siswa mengatakan paham itu sebenarnya bukan karena paham, bisa saja karena supaya pembelajaran cepat selesai, cepat diakhiri. Akhirnya mereka mengatakan paham, iya bu, supaya cepat diakhiri saja. Ternyata buktinya ketika ujian nilainya rendah semua kan gitu, hanya sedikit saja yang nilainya bagus. Itu. Kemudian selanjutnya yang pada kegiatan akhir ya, ini pada kegiatan konfirmasi hasil ujian, Bu Desi di situ kecewa karena nilainya banyak yang rendah. Jadi begini, dari ujian itu yang paling penting sebenarnya bukan sekedar nilai, tapi umpan balik dari jawaban yang telah dibuat oleh siswa. Sudah siswanya jawabnya salah, tidak ada umpan balik dari guru. Nah, yang penting itu sebenarnya umpan baliknya, bukan sekedar nilainya. Kalau siswa sebenarnya ya, iya bu saya salah ya, bahasa kasarnya, iya bu saya salah, tapi mana bagian yang salah dan bagaimana yang benar, sebenarnya itu yang paling penting dalam ujian maupun atau ulangan. Ini tidak Bu Desi langsung membagikan nilai begitu saja, tidak ada umpan balik selanjutnya itu. Nah, pertanyaan saya untuk siapa tadi, Mbak Aisatin, bagaimana ketika kalian menemui jenis siswa yang pasif, tidak mau bertanya, tidak berani menjawab, dan seterusnya? Mereka disuruh bertanya, tidak ada yang berani. Suruh menjawab, tidak ada yang berani. Ada strateginya sebenarnya. Misalnya, kalian gunakan strategi everyone is the teacher. Berarti setiap siswa adalah guru. Kalian kasih aja kertas ya, kertas satu persatu. Silakan buat satu pertanyaan misalnya. Ya. Misalnya begitu, silakan buat satu pertanyaan. Mereka kan tidak bertanya secara lisan tapi secara tertulis. Setelah itu, silakan misalnya berdiri semuanya sambil melempar ke sebelahnya, bergeser seterusnya begitu. Nanti kita panggil satu persatu. Ayo, kertas apa? Kertas yang kalian pegang. Baca pertanyaannya dari temannya, kemudian silahkan jawab. Mereka itu dengan strategi everyone is the teacher, semuanya pasti berani bertanya dan semuanya pasti berani menjawab. Nah, dengan strategi itu jangan cuma ditanya saja, ada pertanyaan tidak. Ya mereka pasti kan malas, karena malas jawab tidak ada bu, supaya cepat selesai pembelajarannya. Nah, untuk langkah-langkah membuat prosa ya, itu sebenarnya dikasih garis besarnya dulu, jangan langsung seperti ini, seperti Bu Desi langsung cerita pengalaman ya, pengalaman. Silahkan tulis pengalamannya. Nah, tidak menjelaskan prosa itu seperti apa, untuk merangkai kalimat itu seperti apa, kaidahnya itu tidak disampaikan dulu. Seharusnya disampaikan dulu, baru terakhir adalah silahkan buat prosa berdasarkan pengalaman masing-masing. Saya mau menanyakan tentang apersepsi. Apersepsi ini menurut tadi Bapak menyampaikan bahwa Bu Desi, kegiatan apersepsinya yang dilakukan oleh Bu Desi itu, sedangkan kemarin waktu pertemuan pertama itu apersepsi yaitu mengaitkan materi lalu dan sekarang.
sedangkan Bu Desi itu cuma bertanya seperti singkat seperti itu Pak, sedangkan Iya, siswa juga tidak ada gitu. Apakah itu juga termasuk persepsi ya, yang dilakukan oleh Bu Desi, sedangkan tidak, yang dilakukan Bu Desi tidak ada penjelasan untuk mengaitkan materi lalu dengan materi yang sekarang, seperti itu Pak. Oke, ya terima kasih Mbak Dewi. Ya benar, ini apersepsi, berarti berusaha mengapersepsi sebenarnya. Apersepsi itu yang kan ada 3 ya. Apersepsi Iya Pak, ada. dengan materi kemarin bisa dalam bentuk pertanyaan sebenarnya. Apakah sudah difahami materi yang telah kita pelajari sebelumnya misalnya? Kemudian di sini karena siswa menjawab tidak ada Bu ya, kalau langsung melanjutkan pelajaran sekarang. Ini ada apersepsi tapi kurang maksimal, jadi begitu loh ya. Bukan berarti bukan langsung pelajaran. Ada apersepsi tapi kurang maksimal, itu kelemahan Bu Desi sebenarnya. Nah, karena apersepsi yang benar itu tidak hanya sekedar ditanya saja sebenarnya, kita jelaskan singkat materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang paragraf. Secara garis besar paragraf itu begini. Apa ada yang ditanyakan terkait dengan materi tentang paragraf itu? Jadi begitu sebenarnya, dijelaskan dulu, dikonfirmasi apakah sudah paham, setelah itu dikaitkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari ini kaitannya dengan sebelumnya apa. Itu apersepsi yang lengkap untuk mengkaitkan materi sebelumnya dengan yang sekarang. Apersepsi yang lain adalah mengkontekskan materi yang sekarang dengan di lingkungan kegiatan sehari-hari siswa, dikaitkan. Kaitkan apa misalnya? Ya ini sebenarnya kan berusaha mengkaitkan sebenarnya Bu Desi. Ini kan ada pengalaman ya. Kalian punya pengalaman pribadi, punya Bu. Itu kan sebenarnya mengkaitkan materi yang dipelajari dengan pengalaman siswa. Tapi karena siswanya pasif, siswanya malas, akhirnya persepsinya itu tidak jalan. Jadi gitu. Seharusnya sebelum bertanya pengalaman siswa, dikasih ice breaking atau briefing awal supaya mereka itu semangat. Jadi gitu kuncinya. Di sini tidak ada ice breaking atau memotivasi siswa, tidak ada. Itu Mbak Dewi ya. Oh iya Pak. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap saya yang kurang berkenan mulai awal sampai akhir ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.